Mas Umam, kira-kira nanti di debat Cawapres, apakah 02 dan 03 ini, apakah 01 dan 03 akan menyerang 02 atau justru sebaliknya 02 dan 03 bersatu menyerang 01 karena keberlanjutan versus perubahan, Mas Umam? Iya, memang dinamikanya agak cukup kompleks, Mbak. Tetapi kalau misalnya kita merujuk pada apa yang terjadi di debat Capres beberapa waktu lalu, tampaknya kubu 01 akan tetap mencoba untuk mempertahankan posisi dan memperkuat basis narasi perubahan. Sehingga kemudian karakter pendekatan ofensif akan jauh lebih efektif untuk menunjukkan titik beda antara kubu perubahan dengan pihak yang di-challenge atau ditantang. Dalam konteks ini adalah kekuasaan yang berjalan. Maka di level ini tampaknya Caimin memiliki kemampuan untuk melakukan itu dengan segala kecerdasan komunikasi beliau. Kecerdasan dalam arti Caimin memiliki kemampuan untuk menyerang, bahkan dalam tanda kutip membuli lawan berdebatnya dengan guyonan-guyonan yang membuat lawan debatnya itu juga tidak tersinggung. Nah, situasi ini yang tampaknya harus diantisipasi. Tetapi di saat yang sama kita tahu bahwa Mas Gibran sendiri tampaknya juga tetap akan menggunakan narasi pendekatan defensif. Karena bagaimanapun juga tentu ada sejumlah pihak yang mencoba untuk mendiskreditkan itu. Dan dari sisi tema, besok temanya ini tentang konteks pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Maka sebenarnya yang memiliki kompetensi khusus di bidang ini adalah Pak Prabowo yang menjadi Capres 02. Harusnya ada transfer of knowledge dari Pak Prabowo kepada Mas Gibran. Maka di level ini serangan yang barangkali sudah kemarin dirilis oleh kubu 01 adalah terkait dengan wacana pengadaan alat utama sistem persenjataan yang digugat oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, terkait dengan akuntabilitas dan juga transparansi. Jadi most likely, besar kemungkinan Mas Gibran akan menggunakan narasi defensif atau bertahan sambil menjelaskan, mengklarifikasi tudingan-tudingan yang akan dialamatkan kepada 02. Baik, Mas Umam, sampai situ dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal tema debat Cawapres ekonomi. Nanti sebetulnya siapa yang akan lebih unggul dalam tema debat ekonomi. Saya ke Mas Tommy dulu. Mas Tommy, sekarang kalau kita lihat perbandingannya debat Capres lalu, debat Capres ya, sebagian besar warganet itu memberikan sentimen positif kepada Anies. Tidaknya ini menurut data Drone Emprit, kemudian data dari Cakra Data. Berarti kan Anies ini sudah memberikan standar yang tinggi buat Gus Imin. Set the bar-nya itu high buat Gus Imin. Apakah Gus Imin sudah dipersiapkan supaya bisa tampil seperti Anies atau akan keluar ya orisinalitasnya Gus Imin sendiri? Ya, dengan narasi duit tunggal yang sudah kami bangun selama ini, itu berarti posisi Anies dan Gus Imin ini bisa dikatakan levelnya sama. Jadi kalau misalkan Mas Anies itu berada di level 9, pasti Gus Imin juga berada di level yang sama. Jadi bagi Gus Imin ini, apa yang sudah ditampilkan oleh Mas Anies itu justru akan membuat beliau ini menjadi lebih makin baik lagi, karena kita tahu sendiri bahwa Gus Imin ini selalu memiliki pola-pola komunikasi yang baik, pemikiran-pemikiran yang inovatif dan cerdas, dan yang paling tidak diketahui oleh banyak orang bahwa Gus Imin ini selalu bisa dalam situasi tertentu beliau membuat pemikiran-pemikiran baru terkait dengan tema-tema yang sedang dibahas. Itu keahlian beliau yang tidak dimiliki menurut saya oleh paslon 02 dan 03. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat kemarin pradebat itu saya mengikuti debat antara Pak Mahfud dengan Gus Imin. Nah, dalam debat tersebut banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang dicetuskan oleh beliau, pemikiran-pemikiran yang orisinil yang menurut saya itu sangat relevan untuk bisa dijalankan di kemudian hari. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Apakah Gus Imin yang sudah biasa tampil dari satu panggung ke panggung lain dengan selepet-selepetannya ini akan diselepet atau menyelepet ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News.
Pemirsa, sebelum saya melanjutkan perbincangan bersama dengan para narasumber, kami sudah mengumpulkan beberapa pernyataan dari para cawapres jelang hari debat. Coba kita simak terlebih dahulu pernyataan dari cawapres 01 terkait dengan debat. Caimin atau Gus Imin dalam berbagai kesempatan, terutama di tanggal 15 Desember 2023 itu menyatakan, maksud kami di tanggal 18 Desember 2023 itu menyatakan bahwa ya mau pakai podium boleh, tidak pakai podium juga tidak apa-apa. Ini terkait format debat nanti, bagaimana setting dari latar debatnya itu akan menggunakan podium atau tidak. Karena pada debat capres itu tidak pakai podium ya, capres hanya berdiri. Kemudian Gus Imin juga mengatakan ia siap dengan berbagai format, tapi catatannya adalah jumlah undangan itu harus adil. Kemudian apa saja pernyataan dari Cawapres 02 terkait dengan debat nanti? Oh, kita ke Cawapres 02 dulu. Menurut Gibran tidak ada yang ditakuti pada saat debat Cawapres nanti. Ini terkait dengan pertanyaan wartawan. Siapa di antara dua Cawapres yang lain yang dianggap sebagai lawan terberat? Dan menurut Gibran tidak ada yang ditakuti. Dan juga nanti kita siapkan, ini maksudnya adalah untuk menghadapi para Cawapres lainnya, Gibran akan mempersiapkan dirinya. Kemudian dari Mahfud MD kita lihat Cawapres 03 mengatakan bahwa yang dianggap sebagai lawan terberat pada saat debat nanti adalah Caimin atau Gus Imin, tapi Gibran juga dinilai berat. Selain itu, Mahfud MD juga menekankan bahwa ia sudah biasa berdebat, debat itu berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, bukan sandiwara. Nah, ini adalah kumpulan dari beberapa pernyataan para cawapres jelang debat nanti. Saya akan kembali membahasnya dengan para narasumber kami. Seno, kembali ke Anda. Mahfud MD mengatakan lawan terberat nanti itu adalah Gus Imin. Kenapa? Ya, tidak ada lawan yang kami anggap ringan, tidak ada lawan yang kami anggap enteng. Dalam situasi debat publik semacam ini, semuanya berkesempatan untuk berpenampilan terbaik. Nah, Pak Mahfud ini kan saya kira punya pengalaman panjang di trias politika. Di yudikatif pernah, legislatif pernah, eksekutif juga pernah. Tapi beliau juga masih paham bahwa pengetahuan itu saja masih harus ditambah lagi dengan diskusi lebih dalam dengan para pakar ekonomi. Karena kita bicara besok debat tentang ekonomi, juga tentang APBD, APBN, politik anggaran, dan seterusnya. Di dalam tim pemenangan kami ada Pak Arsyad, ada Pak Sandiaga Uno, dan banyak pakar-pakar lain yang senantiasa berdiskusi dengan Pak Mahfud ringan-ringan saja. Tidak ada persiapan yang rigid, tetapi ini mendalam dan meluas ke berbagai macam topik yang besok akan disampaikan. Jadi bagi kami dan bagi Pak Mahfud, kami percaya bahwa setiap debat mampu menampilkan banyak kualitas orisinil dari para capres. Misalnya kejutan yang di babak pertama debat capres kemarin. Kita tahu bahwa Pak Anies misalnya memang punya pengalaman panjang sebagai akademisi dan intelektual yang ada di kampus. Sehingga saat bicara tentang perdebatan kemarin, ya kita banyak melihat poin-poin baik dari apa yang disampaikan Pak Anies secara bahasa komunikasi. Tetapi ternyata yang mengejutkan Pak Ganjar, yang itu adalah basisnya adalah praktisi, seorang gubernur dan seorang birokrat, pernah menjadi legislatif, ternyata juga nggak kalah juga gitu dengan apa yang retorika yang disampaikan beliau di panggung. Nah, besok pun sama, Pak Mahfud memang punya pengalaman panjang di dalam dunia pemerintahan, tapi kami tidak mau kemudian menjadi jumawa semua lawan debat yang akan tampil besok. Pak Mahfud kan juga mengatakan tidak hanya Gus Imin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.